Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan chapter 7 tentang cash dan receivable. Kami dari kelas AK32R. Perkenalkan, nama saya Desi Iponi dan teman saya. Kenalkan, nama saya Fuara Tokoviana. Kali ini kita akan membahas cash dan receivable. Di chapter kali ini, kita udah sering dengar cash dan receivable, dan kali ini kita akan bahas lebih lanjutnya. Di sini cash, alat pembayaran yang sah berupa mata uang, koin atau kertas yang dapat digunakan untuk menukar barang, jasa, atau utang. Dalam dunia bisnis, cash merupakan aset rancak perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan investasi baru. Kas mencangkup saldo uang tunai dan saldo simpanan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu seperti rekening giro. Cash di sini kita udah sering dengar arti kata cash. Biasanya cash itu kita buat membeli sesuatu, membeli barang, jasa, atau utang. Jadi kita bayar itu pakai uang cash. Jadi perusahaan itu sangat membutuhkan uang cash untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. Next-nya, kita akan bahas cash itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, reporting cash, artinya pelaporan uang tunai. Yang kedua, summary of cash related items. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang pelaporan uang terlebih dahulu. Nah, pelaporan uang cash, meskipun pelaporan uang tunai relatif mudah, ada beberapa masalah yang memerlukan perhatian khusus. Masalah-masalah ini berkaitan dengan pelaporan. Yang pertama itu ada cash equivalence atau setara cash, kedua restricted cash, yang ketiga bank overdraft. Di chapter kali ini kita akan bahas pengertian cash equivalence, pengertian restricted cash, dan pengertian bank overdraft. Next-nya, cash equivalence atau setara kas adalah investasi jangka pendek yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Setara kas merupakan aset perusahaan yang beresiko rendah dan liquid. Setara kas merupakan biasanya memiliki jangka waktu tempo kurang dari 3 bulan. Di sini ada contohnya, setara kas antara lain ada obligasi pemerintah jangka pendek, ada surat berharga negara, ada sertifikat deposito bank, dan masih banyak lainnya. Di sini kita masuk ke restricted cash. Nah, pengertiannya adalah uang yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan tidak dapat digunakan untuk keperluan operasional biasa. Jadi, uang yang disisihkan ini nggak boleh digunakan untuk keperluan operasional biasa. Biasanya uang ini dialokasikan untuk memenuhi kewajiban atau persyaratan tertentu seperti pelunasan utang, jaminan kontrak, atau peraturan hukum. Restricted cash seringkali dicatat terpisah dari kas yang tersedia untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan untuk keperluan lain dan transparansi dalam laporan keuangan. Jadi, restricted cash ini dicatatnya terpisah dari kas yang tersedia. Untuk memastikan bahwa dana restricted cash ini tidak boleh digunakan untuk keperluan operasional biasa. Jadi ini
harus keperluan yang disimpan untuk pelunasan utang, jaminan kontrak, atau peraturan hukum. Dan selanjutnya ada bank overdraft. Terjadi ketika sebuah perusahaan menulis cek lebih dari jumlah yang ada di akun kasnya. Jadi perusahaan menulis cek, tetapi uang kas di perusahaannya tidak mencukupi. Jadi terjadi bank overdraft. Perusahaan harus melaporkan overdraft bank di bagian kewajiban lancar, menambahkannya ke dalam jumlah yang dilaporkan sebagai utang usaha. Jadi, dianggapnya sebagai utang usaha. Jika material perusahaan harus mengungkapkan item-item ini secara terpisah, baik di muka laporan posisi keuangan atau dalam catatan terkait. Next-nya, di sini ada summary of cash related items. Kas dan setara kas mencakup media pertukaran dan sebagian besar instrumen yang dapat dinegosiasikan. Jika item tersebut tidak dapat dengan cepat dikonversi menjadi koin atau mata uang, perusahaan mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai investasi, piutang, atau biaya dibayar di muka. Perusahaan memisahkan dan mengklasifikasikan kas yang tidak tersedia untuk pembayaran kewajiban yang jadi tempo saat ini di bagian aset tidak lancar. Next-nya ada receivable. Kita sering banget dengar kata receivable. Receivable itu adalah hutang. Nah, istilah kali ini umum dalam akuntansi yang merujuk pada semua jenis klaim atau piutang yang dimiliki perusahaan terhadap pihak lain, di mana perusahaan berhak menerima pembayaran di masa depan. Piutang ini bisa berasal dari berbagai transaksi. Contohnya ada pinjaman, penjualan aset, atau pendapatan yang masih harus diterima. Next-nya, receivable itu terbagi menjadi dua. Di sini yang pertama ada account receivable, yang kedua ada net receivable. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang account receivable. Di sini pengertian dari account receivable atau akun piutang adalah piutang yang dimiliki perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jasa yang belum dibayar oleh pelanggan, yang dicatat sebagai aset di neraca karena akan diterima di masa depan. Jadi, receivable ini pengertian simpelnya bahwa pelanggan ini membeli barang kepada perusahaan, tetapi pembayarannya secara hutang. Jadi dibayar nanti di kemudian hari dan perusahaan akan mendapatkan keuntungannya setelah dibayar oleh pelanggan. Nah, contoh umum adalah piutang usaha, account receivable. Selanjutnya, di sini ada masalah-masalah dasar dalam account receivable. Yang pertama itu recognition of account receivable, yang artinya sebentar, yang artinya pengakuan akun piutang. Yang kedua, valuation of account receivable, yang artinya penilaian akun piutang. Di sini ada recognition of account receivable atau pengakuan akun piutang adalah proses pencatatan piutang usaha account receivable di dalam laporan keuangan perusahaan ketika barang atau jasa telah dikirim kepada pelanggan. Jadi pencatatannya ini dilaporkan
di laporan keuangan jika barang ini sudah sampai kepada tangan pelanggan. Tetapi pelanggan ini belum melakukan pembayaran. Jadi perusahaan belum mendapat uang dari pelanggan tersebut. Piutang ini diakui sebagai aset karena mengklaim perusahaan atas pembayaran yang akan diterima di masa depan. Jadi piutang ini masih dianggap aset karena kedepannya pelanggan ini akan membayar utang di masa depan. Nextnya masih tentang pengakuan akun piutang. Nah, sebagai contoh, jika Lululemon Athletica menjual pakaian yoga kepada Jennifer Burdian seharga $100 secara kredit, jadi Lululemon ini menjual pakaian kepada Jennifer Burdian, ini pelanggannya, seharga $100 secara utang. Pertanyaannya, kapan Lululemon mengakui pendapatan penjualan dan piutang dagang yang terkait? Lululemon membuat jurnal berikut dengan asumsi bahwa $100 adalah jumlah yang diharapkan akan diterima dari Jennifer. Jadi, Lululemon ini berasumsi bahwa akan mendapatkan $100 ini dari Jennifer. Jurnalnya adalah account receivable 100 di debit, sales revenue 100 di debit. Kenapa account receivable 100 di debit? Karena Jennifer menghutang kepada Lululemon sebesar 100 di debit dan Lululemon mengakui pendapatannya sales revenue 100 di kredit. Selanjutnya, measure of the transaction price, yang artinya harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan perusahaan akan diterima dari pelanggan sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa. Nextnya, variable consideration. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa tergantung pada peristiwa di masa depan. Peristiwa di masa depan ini seringkali mencangkup item seperti diskon, retur, dan potongan, serta bonus kinerja. Berikut adalah 4 item yang mempengaruhi harga transaksi dan demikian saldo piutang dagang. Yang pertama ini kita akan bahas trade discount. Apa itu trade discount? Contohnya bagaimana? Kita akan bahas. Yang kedua itu ada cash discount atau sales discount. Nanti kita akan bahas pengertiannya dan bagaimana contohnya. Kemudian ketiga ada sales return and allowance cash. Ini kenapa terjadinya retur, nanti kita akan bahas. Dan keempat, time value of money. Nilai uang di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini kita bahas dulu yang pertama, trade discount adalah potongan yang diberikan penjual kepada pembeli untuk pembelian dalam jumlah besar atau sebagai insentif khusus. Biasanya kalau kita sering dengar trade discount itu pembeliannya harus dalam jumlah banyak atau biasa disebut secara grosir dan bisa dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Jadi, trade discount ini memberikan diskon jika pembelian kita dalam jumlah besar. Potongan ini tidak dicatat secara terpisah dalam laporan akuntansi, karena harga yang sudah dipotong langsung dicatat sebagai penjualan. Misalnya, jika harga barang $1.000 dengan trade discount 10%, pembeli hanya membayar $900 dan $900 itulah yang dicatat sebagai penjualan. Jadi, kenapa pembeli hanya membayar $900? Itu karena penjual memberikan trade diskon sebesar 10%, jadi $1.000
dolar dikali 10%, sama dengan 100 dolar. Jadi 1.000 dolar dikurang 100 dolar, 900 dolar, pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli. Selanjutnya kita akan bahas cash discount, sales discount. Ini sales discount itu penjualan diskon. Perusahaan menawarkan diskon tunai atau diskon penjualan untuk mendorong pembayaran yang cepat. Um, jadi perusahaan ini nawarin diskon penjualan agar pembeli itu membayar utang itu dengan cepat. Jadi di sini ada diskon tunai umumnya disajikan dalam istilah seperti 2/10 N30 yang artinya jika dibayar maksimal 10 hari maka akan mendapatkan diskon 2% dari total pinjaman dan jatuh tempo paling lama 30 hari. Jadi biasa disebut terms 2/10 artinya 2% maksimal 10 hari pembayaran dan jatuh tempo 30 hari. Biasanya ini suka berubah-ubah, nggak hanya seperti ini, bisa 3/15, N/45, atau 4/15, N/50. Ini selalu berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan di awal. Selanjutnya, kita akan bahas account receivable, recognition, recording, cash discount. Yang pertama kita akan bahas gross method, yang kedua net method. Di sini ada pengertiannya. Gross method adalah metode kotor yang mengakui diskon penjualan hanya saat pembayaran diterima dalam periode diskon. Kemudian net method adalah metode bersih yang mencatat piutang usaha dengan harga penjualan dikurangi diskon pada periode diskon. Jadi kalau yang gross method itu mengakui diskonnya setelah pembayaran hanya saat pembayaran diterima. Jadi kayak tadi, kalau misalkan lagi beli barang yang diskon, itu langsung dipotong sama diskonnya. Kalau yang net method itu, piutang usaha dengan harga penjualan dikurangi diskon. Di sini ada contoh gross method dengan net method. Kita akan bahas dari awal dulu, sales of 10.000 termsnya 2/10 N30 yang tadi kita bahas di sales diskon. Jadi penjualannya sebesar 10.000 dan jangka waktunya ini 2% maksimal 10 hari dan jatuh tempo 30 hari. Untuk di gross method, jurnalnya adalah account receivable 10.000 di debit dan sales revenue 10.000 di kredit. Di sini kenapa account receivable di debit? Karena pelanggan berhutang kepada perusahaan sebesar 10.000 dan perusahaan mengakui pendapatan 10.000 di kredit. Selanjutnya, di net method, account receivable 9.800 di debit dan sales revenue-nya 90.000 di kredit. Di sini kenapa 9.800? Karena 10.000 dikali 2% itu sebesar 200. Jadi 10.000 dikurang 2% sama dengan 9.800. Di sini karena pelanggan berhutang kepada perusahaan, maka account receivable-nya di debit dan diakui pendapatan di kredit sebesar 9.800. Di sini kemudian pembayaran 4.000 diterima bersama dengan diskon period. Di sini cash-nya di debit 3.920 di debit dan sales diskonnya 4.000 dikali
2% itu 80. Jadi total cash dan sales diskonnya 4.000 dan account receivable-nya di kredit 40.000 untuk gross method. Dan untuk net method, cash-nya 3.920 di debit dan cash dan account receivable-nya 3.920 di kredit. Selanjutnya, payment on 6.000 of sales received after discount. Pembayaran 6.000 penjualan yang diterima setelah diskon periode. Cash yang diterima 6.000 di debit dan account receivable-nya 6.000 di kredit untuk gross method. Dan untuk net method, cash-nya 6.000 di debit, account receivable-nya 5.880 di kredit, dan sales discount-nya 120 di kredit. Jadi totalnya 6.000 di kredit dan 6.000 di debit dan harus balance. Next-nya, teman saya akan melanjutkan. Baik, di sini ada tentang sales return and allowance atau pengembalian, penjualan, dan potongan. Nah, pengertian dari sales return and allowance atau pengembalian penjualan dan potongan itu adalah suatu peristiwa di mana barang yang kita jual dan telah sampai kepada pelanggan mengalami cacat produksi. Atau maksudnya adanya kerusakan ketika terjadi pengiriman yang adanya kesepakatan bahwa risiko pengiriman ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini itu sering terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita mesen nih paket nih atau barang di online. Pas udah nyampe ke kita, ternyata barangnya tuh rusak atau mengalami kecacatan. Nah, maka kita tuh bisa retur ke penjual. Ya, biasanya tuh si penjual nerima returan tersebut. Ya, si penjual akan kirim kembali barangnya kepada konsumennya. Seperti itu. Next. Nah, di sini ada contoh soal yang berkaitan dengan sales returns and allowance atau pengembalian penjualan dan potongan. Nah, ilustrasi asumsi pada tanggal 4 Januari 2019, Max menjual kaca anti badainya bernilai $5.000 kepada Oliver. Nah, Oliver membeli tuh jualan si Max ya, tapi si Oliver itu bayarnya secara kredit. Nah, maka si Max untuk mencatat penjualan kreditnya, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Di sini ada tanggal yaitu 4 Januari 2019. Account receivable-nya di debit senilai $5.000 dan sales revenue-nya di kredit sebesar $5.000. $5.000 maksudnya. Nah, terus ternyata ada transaksi lagi nih pada tanggal 16
Januari 2019. Max memberi garansi bernilai $300 kepada Oliver karena kaca antibodinya itu mengalami cacat lah barangnya seperti itu. Nah, maka untuk jurnalnya kita catat transaksinya itu adalah sebagai berikut. Ini ada tanggal 15 Januari 2019, terus sales returns and allowance-nya di debit ya sebesar $300 dan accounts receivable-nya di kredit sebesar $300. Next, ini masih ada contoh soal tentang sales returns and allowance atau pengembalian penjualan dan potongan. Kita lihat di sini, pada tanggal 31 Januari 2019, sebelum membuat laporan keuangan, Max mempendapat bahwa ternyata ada tambahan nilai nih. Ya, jumlahnya itu sebesar $100 dalam pengembalian penjualan dan potongan oleh Oliver pada tanggal 4 Januari 2019. Maka jurnalnya untuk transaksi tersebut adalah 31 Januari 2019 ya untuk tanggalnya di sini. Salary returns and allowance-nya di debit sebesar $100 dan allowance for sales returns and allowance-nya di kredit sebesar $100. Next. Nah, di sini ada time value of money atau nilai waktu uang. Pengertian dari time value of money atau nilai waktu uang adalah konsep yang menyatakan bahwa uang saat ini lebih bernilai daripada jumlah yang sama di masa depan karena dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi itu maksudnya nilai uang yang ada saat ini sama yang ada di masa depan itu berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita nih saat ini berinvestasi nih untuk di masa depan, maka uang yang ada di masa depan itu nilainya berbeda dengan uang yang ada di masa saat ini. Seperti itu. Kalau misalkan kita ada uang nih di saat ini, tapi kita tidak investasikan untuk di masa depan, maka uangnya tetap sama tuh. Uang yang ada di masa saat ini sama masa sekarang tuh sama, karena kita tidak diinvestasikan. Seperti itu. Nah, terus time value of money atau nilai waktu uang ternyata dia memiliki dua konsep utama ya. Nah, konsep pertamanya itu adalah tentang present value atau nilai sekarang, yaitu nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan. Dan konsep yang kedua itu adalah tentang future value atau nilai masa depan, yaitu nilai uang di masa depan setelah diinvestasikan. Next. Oke, di sini ada valuation of accounts receivable atau penilaian piutang.
Pengertian dari evaluation of account receivable atau penilaian piutang itu sendiri adalah proses menentukan nilai yang tepat dari piutang usaha yang akan dicatat di neraca perusahaan. Nah, tersebut mencerminkan jumlah yang diharapkan dapat ditagih dari pelanggan setelah mempertimbangkan kemungkinan piutang tak tertagih. Next. Nah, ini masih tetap sama ya, berkaitan dengan valuation of account receivable atau penilaian piutang. Pertama, piutang jangka pendek dilaporkan sebesar nilai realisasi bersih atau disingkat dengan NRV. Kedua, nilai realisasi bersih atau disingkat dengan NRV adalah jumlah bersih yang diharapkan akan dikumpulkan. Ketiga, nilai realisasi bersih atau disingkat dengan NRV adalah piutang kotor dikurangi perkiraan akun yang tidak tertagih. Next. Oke, di sini ada two methods accounting for accountable account atau dua metode akuntansi untuk piutang yang tidak tertagih. Yang pertama ada direct write off method atau metode penghapusan langsung. Terus yang kedua ada allowance method atau metode penyisihan. Jadi untuk di piutang yang tidak tertagih di dalam akuntansi itu dia ada dua metode. Oke, metode pertamanya itu metode penghapusan langsung. Terus yang kedua metodenya itu adalah metode penyisihan. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita ngebahas yang direct write-off method for accountable account atau metode penyisihan. Maksudnya metode penghapusan langsung untuk piutang yang tidak tertagih terlebih dahulu ya sebelum kita ngebahas yang allowance method for unclassable account atau metode penyisihan untuk piutang yang tidak tertagih. Oke, di sini pengertian dari direct write-off method atau metode penghapusan langsung yaitu adalah memfasilitasi dan membantu bisnis untuk menghapus akun yang tidak dapat ditagih, utang yang belum dibayar oleh pelanggan sebagai piutang tak tertagih. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan nih menggunakan metode penghapusan langsung apabila si piutangnya ini benar-benar tuh sama sekali tidak bisa ditagih. Nah, biasanya dia langsung itu ya metode penghapusan langsung menggunakannya seperti itu. Next. Nah, di sini ada contoh soal terkait dengan direct write-off method for unaccountable account atau metode penghapusan langsung untuk piutang yang tidak tertagih. Kita bisa lihat di sini bahwa diasumsikan misalnya pada tanggal 10 Desember Fruit menghapus saldo sebesar 8 juta dolar di saldo yang tidak tertagih, maka jurnalnya kita catat sebagai berikut. Nah, di sini
ada tanggal ya, yaitu tanggalnya adalah 10 Desember. Nah, maka akunnya yang dibawa ada bad debt expense-nya di debit sebesar 8 juta dolar dan account receivable di saldonya di kredit sebesar 8 juta dolar. Next. Oke, di sini masih contoh soal terkait dengan the request of method for accountable account atau metode penghapusan langsung untuk piutang yang tidak tertagih. Ya, kita lihat di sini diasumsikan nih, ya, jika piutang yang dihapus akhirnya dibayar pada bulan Januari sebesar 8 juta dolar oleh Gustavo, perusahaan harus membalikan jurnal penghapusan dan mencatat pembayaran terima, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada bulannya, yaitu bulan Januari. Terus di sini ada account receivable-nya di debit sebesar 8 juta dolar. Terus di sini ada bad debt expense-nya sebesar 8 juta dolar di kredit, ya. Terus di sini ada cash di debit sebesar 8 juta dolar. Terus di sini ada account receivable di kredit sebesar 8 juta dolar. Oke, next. Tadi kan kita udah ngebahas tentang direct rate of method for accountable account atau metode penghapusan langsung untuk piutang yang tidak tertagih. Sekarang kita akan ngebahas tentang allowance method for unaccountable account atau metode penyisihan untuk piutang yang tidak tertagih. Oke, di sini ada pengertian dari allowance method atau metode penyisihan, yaitu adalah metode di mana perusahaan memperkirakan jumlah piutang tertagih dengan menggunakan persentase penjualan maupun menggunakan persentase jumlah piutang. Next. Nah, di sini ada contoh soal yang berkaitan dengan allowance method for unclosable account atau metode penyisihan untuk piutang yang tidak tertagih. Kita lihat di sini bahwa diasumsikan nih Brown Furniture pada tahun 2019, tahun pertama operasinya memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000. Dari jumlah ini, 150.000 masih belum dikumpulkan pada tanggal 1 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa 10.000 dari penjualan ini tidak tertagih. Maka jurnal penyelesaian untuk mencatat transaksi perkiraan yang tidak tertagih adalah sebagai berikut. Nah, sini
Ada tanggalnya yaitu 31 Desember 2019. Nah, di sini ada bad debt expense-nya di debit sebesar 10.000 dan allowance for doubtful account-nya di kredit sebesar 10.000. Next. Oke, ini masih contoh soal terkait dengan allowance method for accountable account atau metode penyisihan untuk piutang yang tidak tertagih. Nah, di sini diasumsikan bahwa piutang sebesar 10.000 dolar dianggap sebagai piutang tidak tertagih. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Allowance for doubtful accounts-nya di debit sebesar 10.000 dan account receivable-nya di kredit sebesar 10.000. Nah, itu ternyata masih ada transaksi lagi nih di bawahnya. Diasumsikan bahwa piutang yang telah dihapus akhirnya dibayarkan oleh pelanggan. Perusahaan harus membagikan jurnal penghapusan dan mencatat pembayaran yang diterima. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Allowance, maksudnya account receivable-nya di debit sebesar 10.000 dan allowance for doubtful accounts-nya di kredit sebesar 10.000. Terus cash-nya di debit sebesar 10.000 dan account receivable-nya di kredit sebesar 10.000. Next. Oke. Di sini tentang not receivable atau piutang wesel. Ya. Pengertian dari not receivable atau piutang wesel sendiri itu adalah piutang yang timbul dari perjanjian tertulis berupa wesel atau promise di mana pihak yang berhutang, debitur, berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo di masa depan. Nah, jadi maksudnya di sini itu uh, piutang sama orang yang ngasih utang itu kayak buat perjanjian untuk tanggal jatuh temponya ya, gitu. Jadi si piutangnya tuh harus bayar pada tanggal berapa gitu di masa depan. Oke, next. Nah, masih berkaitan dengan non receivable atau piutang wesel. Nah, ternyata di sini si non receivable atau piutang wesel dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada recognition of not receivable atau pengakuan piutang wesel. Terus yang kedua adalah pollution of not receivable atau penilaian piutang wesel. Terus yang ketiga adalah recognition of not receivable atau pemberhentian pengakuan piutang wesel. Next. Oke, kita pertama ngebahas yang recognition of not receivable.
atau pengakuan piutang wesel. Oke, pengertian dari recognition of not receivable atau pengakuan piutang wesel itu sendiri adalah proses mencatat piutang berupa surat promise sebagai aset di laporan keuangan. Surat promise ini adalah janji tertulis dari debitur untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu, biasanya dengan bunga. Pengakuan dilakukan pada nilai nominal atau tunai saat ini, dan pendapatan bunga diakui secara berkala hingga pembayaran lunas. Nah, jadi maksudnya di sini itu piutang di sini itu ada perjanjian, tapi perjanjiannya itu secara tertulis, sama dia juga ada bunganya, seperti itu. Ya, jadi pas waktu mau jatuh tempo di masa depan, dia tuh harus bayar utangnya plus bunganya, seperti itu. Ya, oke, next. Recognition of not receivable atau pengakuan piutang wesel, ya, ternyata dia itu memiliki masa waktu, ya. Waktu yang pertama itu adalah short term atau jangkanya pendek, ya. Jadi biasanya itu dia kurang dari 1 tahun untuk jangka waktunya, seperti itu. Oke. Nah, terus yang kedua ada long term atau jangka panjang. Nah, biasanya tuh masa waktunya dia lebih dari 1 tahun, seperti itu. Nah, jadi kalau short term itu atau jangka pendek, pembayaran piutangnya kurang dari 1 tahun. Nah, sedangkan short term atau apa jangkanya panjang, nah biasa tuh masa waktu jatuh temponya tuh lebih dari 1 tahun, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada contoh soal yang berkaitan dengan recognition of not receivable atau pengakuan piutang wesel, seperti itu. Oke, kita lihat ya di sini bahwa OSIS Development Co menjual sebidang tanah pojok kepada Resti Pelikan sebagai lokasi restoran. OSIS menerima pembayaran berupa surat utang 5 tahun dengan nilai jatuh tempo sebesar 35.247 ribu tanpa suku bunga yang ditetapkan. Tanah tersebut awalnya dibeli OSIS seharga 14.000. Pada tanggal penjualan, tanah tersebut memiliki nilai pasar wajar sebesar 20.000. OSIS menggunakan nilai pasar wajar tanah yaitu
20.000 sebagai nilai sekarang dari surat utang tersebut. Oleh karena itu, Alsis mencatat penjualan tersebut sebagai berikut. Nah, maka si OC itu mencatat jurnalnya seperti berikut ini ya, yaitu 35.274 dikurang dengan 20.000, hasilnya itu adalah 15.274. Nah, di sini ada not receivable, ya di debit sebesar 20.000, terus ada land di kredit sebesar 14.000, dan gain on sale of land-nya di kredit sebesar 6.000. Nah, land sama gain on sale of land, kalau dijumlah itu kan totalnya ada 20.000. Nah, nilainya itu harus sama dengan yang di debit nih, si not receivable sebesar 20.000. Jadi debit sama kredit tuh nilainya tuh harus sama ya. Seperti itu. Oke, next. Yang kedua itu adalah valuation of not receivable atau penilaian piutang wesel. Oke, di sini pengertian dari valuation of not receivable atau penilaian piutang wesel adalah proses penentuan nilai wajar dari wesel tagih yang mencerminkan jumlah yang dapat direalisasikan atau diharapkan akan diterima di masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti nominal, bunga, nilai sekarang, dan risiko kegagalan pembayaran. Next. Nah, di sini ada contoh soal yang terkait dengan valuation of not receivable atau penilaian piutang wesel. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa Tesco memiliki piutang sebesar 200.000 dolar. Pihak yang berhutang, Morganese Company, menginformasikan bahwa mereka sedang mengalami kesulitan keuangan. Karena itu, Tesco memutuskan bahwa piutang dari Morganese dianggap mengalami penurunan nilai atau impaired. Tesco menghitung nilai sekarang dari arus kas di masa depan yang didiskon dengan suku bunga efektif awal menjadi 175.000 dolar. Maka untuk perhitungan kerugian akibat penurunan nilainya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada cry amount of not receivable sebesar 200.000 dolar. Nah, terus di sini ada present value of not receivable sebesar negatif 175.000 dolar, maka untuk hasil impairment loss-nya itu sebesar 25.000 dolar. Nah, dapat 25.000 dolar itu hitungannya dari 200.000 dolar dikurangi dengan 175.000 dolar, maka dapatnya itu adalah 25.000 dolar. Nah, belum selesai. Nah, terus untuk
pencatatan jurnalnya dari transaksi tersebut adalah bad debt expense-nya di debit sebesar $25.000 dan allowance for doubtful accounts-nya di kredit sebesar $25.000. Next. Oke, yang terakhir ini, yang ketiga ya maksudnya, adalah the recognition of not receivable atau pemberhentian pengakuan hutang wesel. Pengertian dari the recognition of receivable atau pemberhentian pengakuan piutang wesel itu sendiri adalah proses penghapusan piutang dari laporan keuangan suatu perusahaan ketika piutang tersebut telah diselesaikan, dijual, atau dianggap tidak lagi dapat ditagih. Derecognition atau pemberitahuan terjadi ketika entitas tidak lagi memiliki hak atau kendali atas asas dari piutang tersebut. Jadi si ini apa ya? Dia tuh benar-benar apa ya? Terjadi proses ya. Prosesnya itu benar-benar dia tuh menghapus akun piutangnya dari laporan keuangan perusahaan. Ketika piutangnya itu telah selesai, terus dijual, atau dianggap tidak lagi dapat ditagih si pelanggannya. Seperti itu. Oke, next. Di sini ada transfer of receivable atau penyisihan piutang. Maksudnya pengalian piutang ya, bukan penyisihan piutang. Nah, pengertian dari transfer of receivable atau pengalian piutang itu sendiri adalah proses pemindahan hak atas piutang dari satu pihak ke pihak lain. Ini terjadi ketika perusahaan menjual, mengalihkan, atau menggunakan piutangnya sebagai jaminan. Nah, di sini ternyata ada dua bentuk utama dari transfer of receivable atau pengalihan piutang. Yang pertama ada sales of receivables atau penjualan piutang. Terus yang kedua ada secret borrowing atau pinjaman dengan jaminan. Oke, next. Yang pertama kita ngebahas yang sales of receivable atau penjualan utang terlebih dahulu. Oke, nah di sini ada pengertian dari sales of receivable atau penjualan piutang adalah proses di mana usaha menjual piutang yang dimilikinya kepada pihak ketiga, seperti perusahaan pembiayaan atau bank, untuk mendapatkan uang tunai segera. Dalam penjualan ini, pihak pembeli biasanya disebut sebagai faktor pengembalian alih hak untuk penagihan piutang dari pelanggan dan perusahaan penjual tidak lagi memiliki kendali atau tanggung jawab atas piutang tersebut. Nah, jadi si perusahaan kan ada yang hutang nih si pelanggannya. Nah, dia tuh kayak menjual piutangnya yang dimilikinya kepada pihak ketiga seperti itu. Nah, pihak ketiga di sini tuh seperti perusahaan biayaan atau bank, karena si perusahaannya itu benar-benar mau mendapatkan uang tunai itu secepat mungkin seperti itu. Makanya dia jual si piutangnya ke
pihak ketiga seperti itu. Nah, di sini ternyata ada tujuan utama dari sales of receivable atau penjualan piutang adalah untuk meningkatkan likuiditas perusahaan tanpa harus menunggu pembayaran dari pelanggan pada tanggal jatuh tempo. Next, yang terakhir adalah secured borrowing atau pinjaman dengan jaminan. Nah, pengertian dari secured borrowing atau pinjaman dengan jaminan di sini adalah pinjaman yang dijamin dengan aset tertentu sebagai jaminan kolateral jika peminjam gagal membayar utangnya, pemberi pinjaman berhak mengambil alih aset tersebut untuk menutupi kerugian. Aset yang dijadikan jaminan bisa berupa properti, kendaraan, piutang, atau inventaris. Itu maksudnya misalkan ada yang utang nih, tapi dia takutnya nggak bisa bayar utangnya. Nah, maka dia kayak beri jaminan. Jaminannya tuh bermacam-macam, ada properti, kendaraan, piutang, atau inventaris, dan lain-lainnya. Seperti itu. Next. Sudah slide terakhir dan presentasi kali ini sudah selesai. Penutupannya silakan, Sarah. Sekian presentasi kelompok kami maksudnya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Ya. Presentasi kali ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.